tanggal 23 Mei 2026 mungkin akan menjadi tanggal yang kurang enak diingat untuk sebagian wibu yang ada di Indonesia. Kenapa begitu? Karena di tanggal ini seharusnya bakal ada acara yang namanya Jakarta Enichi 2026. Tapi tiba-tiba hamin 3 jam, bukan hamin sebulan, bukan hamin seminggu, bukan hamin 5 hari, bukan hamin 1 hari, tapi hamin 3 jam. Jam 3 pagi, tiba-tiba panitia mengumumkan kalau misalkan acara ini batal. Acara Jepangan yang mungkin gak terlalu besar dibanding Komifuro gitu, tapi tetap aja dia menyebut nama ini sebagai Jakarta Enichi gitu. Jelas mungkin banyak banget orang-orang yang berharap kalau misalnya ini bakal sama dengan acara Enichi-sai legendaris dulu tuh di tahun 2013-2014. Udah banyak banget tenan-tenan yang mungkin udah pasang kontrak gitu ya, tapi tiba-tiba hamin 3 jam batal. Lu jangan bayangin sebagai pengunjung yang pengen datang gitu ya, bayangin sebagai orang yang menjadi cosplayer di sana ya, yang buka usaha di sana, yang menjadi guest star di sana. Mereka bener-bener kaget banget juga dengan acara yang seperti ini. Dan yang makin ramenya lagi adalah kalau misal lu cek akun Instagram DPD Gerindra Jakarta, tiba-tiba hamin 1 mereka ngebuat postingan kalau misalkan bakal ada acara lagi yang namanya panggung hiburan untuk Jakarta penampilan spesial. Dan orang-orang menganggap kalau misalkan batalnya Jakarta Enichi 2026 ini merupakan interferensi dari Partai Gerindra ya, atau pemerintah kalau misalkan bakal ada acara baru. Jadi orang-orang menyebut fenomena ini sebagai timpa event. Tapi di video ngopi kita bakal bedah bareng-bareng apakah itu benar-benar timpa event. Soalnya 2 jam yang lalu gue baru dapat informasi yang menurut gue tuh bisa ngebuat kita tuh ngerasa kalau misalnya semua persepsi ini semua sama pemerintah ya, dalam kasus Jakarta Enichi ini mungkin keliru. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Kalau misalnya semua tanya ke gue bagaimana prinsip gue terkait timpa menimpa ya, soalnya kita udah terbiasa kan ngelihat meme timpa teks ya, ngelihat berita-berita timpa gitu ya. Prinsip gue sejalan dengan Pak Anies soal timpa menimpa apapun itu ya, meme ataupun berita. Emang kayak gimana Bang Ray prinsip Pak Anies? Ya, kayak gini nih prinsipnya. Oleh karena itu saya mengajak kepada penimpa, berhentilah menahan dokumen asli dari publik, buka mentahan apa adanya, sampaikan doxli dengan jujur, berikan doxli yang jelas dan konsisten. Nimpa boleh rapih, tapi jangan terlalu rapi sampai dikira asli. Itu yang menenangkan reply, dan itu yang akan menenangkan netizen. Anjing buat yang buat ini. Gue udah 3 kali nge-reply. Sorry, gue udah 3 kali nge-reply ini video. Lucu banget aja. Ini dibuat sama Indonesian Poop Base ya. Sekarang udah ganti nama, namanya ada Kerupuk. Dibuat caption Anies kritik sikap penimpa dalam merespon permintaan doxli. Ini bagus banget videonya. Iya, timpa menimpa ini menurut gue gak masalah selama doxliannya itu jelas banget dan kita semua tahu sumbernya apa. Oke, back to the topic. Jadi beginilah kira-kira klarifikasi dari panitia terkait acara yang batal hamin 3 jam. Kepada seluruh teman-teman komunitas dan partner Jakarta Enichi, kami memohon maaf sebesar-besarnya dengan berat hati kami mengumumkan bahwa Festival Budaya Jakarta Enichi di Lapangan Banteng resmi batal dilaksanakan. Keputusan sulit ini terpaksa kami ambil karena adanya kendala teknis dan operasional yang mempengaruhi kesiapan penyelenggaraan acara secara menyeluruh, sehingga kami tidak dapat menyajikan festival yang aman, nyaman, dan maksimal untuk semua. Di paragraf ketiga kita bisa tahu alasannya kenapa acaranya batal ya, karena panitianya itu menganggap kalau misalnya mereka kagak bisa secara penuh gitu ya menyelenggarakan acara dengan teknis dan juga operasional yang bisa ngebuat orang-orang yang datang itu merasa aman, nyaman, dan juga maksimal katanya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kecewaan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari pembatalan ini. Terima kasih banyak atas dukungan, pengertian, dan antusiasme luar biasa yang telah diberikan sejak awal. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dalam situasi yang lebih baik. Terus gue gak tahu nih apa nih bagian bawahnya. Jakarta Enichi. Oke. Dengan semangat. Ya, jadi basically kalau misalnya lu lihat dari kolom komentar postingan pertama klarifikasinya banyak banget orang-orang yang marah banget. Salah satunya Mbak Sela baca buku, yang biasanya marah-marah ke orang-orang yang kagak baca buku. Sekarang dia marah-marah di kolom komentar karena panitianya meskipun baca buku tapi gagal buat acara. Mbak Sela bilang, saya tidak pernah menemukan acara manapun yang batalkan acaranya beberapa jam sebelum acara dimulai. Ya, emang terlihat sangat amat tidak profesional. Teman saya sudah beli tiket ke Jakarta, ada kerugian finansial yang sangat banyak juga tidak hanya bagi teman saya, tapi juga performer, bahkan tamu dari Jepang yang telah kalian undang.
Oh, Om Bridget pun komen, luar biasa. Emang kalau soal pencapaian hal buruk, Hamin 8 jam pembatalan event sih bisa masuk Book of Record dunia. Jujur, Hamin 8 jam. Kalau misalnya kita lihat bener-bener dari awal kayak gimana. Molas, Om Jozu, komen gokil. Stefan Yong, bro. Watashi Zayed. Lah ini kenapa postingan tanggal 2? Kok dihapus? Om Madel bilang, gocekan Neymar gas jago ini dan masih banyak lagi. Lu bisa lihat juga ada klarifikasi dari perwakilan panitia, Bang Zuge, lewat video di mana beliau bilang kayak gini klarifikasinya. Saya Zuge, panitia dari Jakarta Enichi, menyatakan bahwa Bapak Hardianto Kenneth bukan Ketua Umum Jakarta Enichi sejak April 2026. Pembatalan acara ini tidak berkaitan dengan Bapak Hardianto Kenneth. Sekian, terima kasih. Kenapa klarifikasinya tiba-tiba justru menyebut satu nama? Bukan minta maaf secara keseluruhan kepada peserta yang ingin datang, tapi minta maaf kepada sesosok namanya Pak Hardianto Kenneth kalau misalkan dia bukan ketua penyelenggara. Karena basically, sebelum adanya video ini, ada video klarifikasi juga yang dibuat sama Jakarta Enichi, 3 orang, tapi akhirnya dihapus. Nyebut kalau misalkan ya minta maaf kalau misalnya acara batal. Nah terus abis itu ngasih tahu kalau misalkan ketua panitianya itu adalah Pak Hardianto Kenneth. Terus kemudian time skip tuh beberapa jam, akhirnya video dihapus dan muncullah video ini bilang kalau misalkan ketuanya udah bukan lagi Pak Hardianto Kenneth. Nah cuman bedanya kalau misalnya lu lihat dari postingan awal dan postingan klarifikasi Bang Zuge, sentimen orang-orang di kolom komentar tuh beda banget. Di postingan pertama ini orang-orang pada marah-marah, di postingan kedua orang tuh kayak justru memberikan semangat kepada Bang Zuge. Mereka kayak seakan-akan ngerasa kalau misalkan ini ada cerita yang kagak bisa diutarakan di depan kamera. Lu kok bisa tuh Bang Ray ya? Lu lihatnya komentar-komentar segampang itu ya. Banyak banget yang analisis kalau misalkan mungkin ini ada kaitannya dengan ya backingan-backingan yang mungkin saja tidak bisa diutarakan gitu ya. Kayak misalkan Valencia Christie bilang, ya koser baru tahu siapa Kang Zuge, tapi sebagai koser yang udah cukup lama, aku cuma bisa bilang dia bukan IO baru lahir. Kredibilitasnya udah bisa dipastikan, justru ada hal yang jauh lebih janggal. Masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Kenapa event yang sampai semalam aja masih terkesan lancar, bisa tiba-tiba dibatalkan secara sepihak hanya kurang dari 8 jam sebelum mulainya acara? Kenapa ex-ketum memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan lagi ketum di acara ini di saat sebelumnya ada klarifikasi yang menyebutkan nama beliau secara jelas? Gak mungkin kan jajaran panitia gak tahu kalau yang bersangkutan bukan lagi ketua umum ya. Gila, dari bulan April katanya udah bukan ketua. Jadi 1 bulan itu acara bener-bener kagak ada ketua kah? Aneh juga gitu loh. Apalagi sampai detik ini nama dan foto yang bersangkutan masih terpampang jelas di website Enichi. Ya lu bisa cek sendiri di website Enichi saya kalau misalkan nama yang disebutkan sama perwakilan panitia ini masih jadi ketua. Kapan dan mengapa ex-ketum tersebut mengundurkan diri? Karena sampai detik ini sama sekali tidak ada pernyataan resminya. Mengapa ex-ketum tersebut justru terkesan lempar-lemparan masalah dan menolak memberikan penjelasan terkait masalah ini di saat publik menuntut adanya pernyataan resmi. Normalnya kalau memang nama beliau disalahgunakan, seharusnya yang bersangkutan bakal maju untuk membela dirinya sendiri dong. Nah pokoknya komentar-komentar yang justru menganalisis kalau misalkan penutupan sepihak acara ini ada sesuatu yang mungkin lebih besar lagi gitu ya, alasannya kenapa. Dan kalau misalnya ngelihat bagaimana kerugian dan juga marah-marahnya orang-orang yang pengen datang terus tiba-tiba dibatalin padahal udah booking tiket hotel, tiket transportasi dan segala macam, lu bisa cek ke postingannya Kak Mui Cimui di Twitter. Ini udah dapat tayangan 900.000 orang dan bahkan udah dapat perhatian dari Bang Budi bukan Intel. Ya orang-orang langsung nyeramain kalau misalkan sekarang kan lu baru ngerti ya para wibu kalau misalkan politik itu berpengaruh. Ya lu bisa lihat sendiri ini tanggal 23 Mei juga dikabarin kalau misalkan acaranya batal. Ini makin rame lagi setelah tiba-tiba akun Instagram DPD Gerindra Jakarta itu ngabarin kalau misalkan bakal ada acara yang namanya Panggung Hiburan untuk Jakarta. Di mana performernya atau gestarnya itu mirip banget dengan acara Jakarta Enichi yang dibatalin secara sepihak hamin beberapa jam. Terus kalau misalnya lu lihat dari waktu postingannya, kapan diupload ya, itu mirip-mirip dengan panitia ngumumin kalau misalkan acara dibatalin. Jadi orang-orang tuh menganggap kalau misalkan Jakarta Enichi dibatalin gara-gara ada acara baru dari DPD Partai Gerindra namanya Panggung Hiburan untuk Jakarta. Lu bisa lihat di kolom komentar kalau misalkan orang tuh udah langsung pada komen anjir gila pemerintah buat timpa anjir buat event timpa dan segala macam. Oke.
Di video ngopi ini gue pengen sedikit meluruskan bagaimana kesalahpahaman dari orang-orang. Gue pakai baju warna biru ini bukan berarti gue oke gas ya. Bukan berarti gue pengen kursi pemerintahan gitu, bukan. Tapi di sini gue pengen seenggaknya kita tuh fokus. Kalau misalnya emang pengen ngekritik pemerintah, kalau misalnya kita emang pengen kesel banget sama pemerintah, keselah dengan alasan yang jelas. Bukan alasan yang kita justru bisa dipelintir terus menjadi alasan buat pemerintah nyerang kita balik gitu, iya gak sih? Nah jadi, kalau misalnya lu lihat secara lebih detail lagi, tanggal postingan ini diupload, itu lu bisa tahu kalau misalnya postingan ini lebih dulu diupload dibandingin postingan panitia yang klarifikasi kalau misalkan acaranya dibatalin. Otomatis harusnya postingan ini bukan dibuat setelah adanya kabar kalau misalkan acaranya di-cancel. Tapi emang postingan ini pun nggak tahu kalau misalkan acaranya di-cancel ya. Selogika kalau misalkan kita lihat dari waktu uploadnya. Terus kalau misalnya lu cek dari postingan yang lain ya, atau slide yang lain, ini acaranya nggak cuman acara yang mirip dengan Jakarta NIC doang, tapi acara dari BYD. Yang mana 2 jam yang lalu, tepat jam 2 siang, itu ada klarifikasi di Instastory-nya BYD Indonesia kalau misalkan acara mereka itu diselenggarakan secara independen dan tidak terafiliasi dengan kegiatan organisasi maupun kepentingan dari pihak manapun. Seluruh rangkaian acara dibuat murni untuk tujuan informatif, hiburan, dan pengalaman bagi para peserta serta audiens yang hadir. Jadi dari keterangan ini dan dari informasi yang kita dapat, ya harusnya gue safe untuk menyimpulkan kalau misalkan sebenarnya postingan ini tuh bukan menunjukkan kalau misalkan Jakarta NIC batal gara-gara ada acara baru namanya panggung hiburan untuk Jakarta, melainkan postingan ini cuma sekedar ngepromosiin acara sebelumnya yang mereka juga bahkan kagak tahu kalau misalkan acaranya bakal batal. Jadi kurang cocok kalau misalkan ini disebut sebagai fenomena timpa event. Tapi timpa gambar doang, kayak seakan-akan ini dibuat sama Gerindra. Emang kentut juga sih ya kalau gini ya. Tapi emang mereka cuma sekedar untuk ngepromosiin kalau misalnya bakal ada acara yang ada di daerah Jakarta. Begitulah kira-kira guys. Sampai sekarang orang-orang masih marah-marah ya terkait pembatalan sepihak ini. Tapi nggak sedikit juga kita bisa tahu kabar kalau misalkan para gestar yang udah kepalang booking tempat untuk menginap akhirnya ngebuat acara sendiri ya. Lu bisa lihat kelanjutan dari beberapa pihak-pihak yang pada akhirnya buat acara pribadi masing-masing. Lu bisa cek kelanjutan dari setiap orang-orang yang udah pada hadir tapi akhirnya nggak jadi gitu ya, tetap ada di Jakarta lewat postingannya Kak Mui Cimui ini di Twitter. Dan ini juga diperkuat dengan video yang dibuat sama akun YouTube Walking Around, di mana nggak ada acara sama sekali yang diselenggarakan di lapangan Banteng sekarang. Jadi opini orang-orang dan bagaimana anggapan orang-orang yang bilang kalau misalkan ada yang namanya acara panggung hiburan untuk Jakarta ini yang menjadi pengganti atau alasan dibalik acara NICD-nya batal ya, itu kagak bisa dibenarkan guys. Karena emang acaranya nggak ada sama sekali. Ya. Dan lu bisa lihat dari keterangan komentarnya admin Walking Around. Ada yang nanya, halah IO-nya emang problematik dari dulu dan suka playing victim, terus dibalas lagi sama Walking Around. Saya tanya ke beberapa petugas di lokasi karena uang eventnya dibawa kabur. Aneh juga, event sebesar ini bisa dibatalkan di hari yang sama. Terima kasih sudah berjam bersama kawan, salam sukses dan sehat selalu. Ya, kalau misalnya di Twitter lo bakal makin seru lagi karena bener-bener nyelam banget ya terkait ini sebenarnya salah siapa. Lo bisa ngelihat kalau misalkan grup-grup chat yang bareng panitia itu langsung tiba-tiba ditutup lah. Terus habis itu bahkan ada yang ngulitin siapa sebenarnya mantan ketua acara Jakarta NIC yang pada akhirnya namanya itu diklarifikasiin bukan jadi ketua NIC Day di bulan April. Jadi secara tidak langsung ya, ini mungkin bukan salah pemerintah ya, suka ataupun lu tidak suka. Kita semua lagi marah-marah terkait bagaimana performa pemerintah susah buat ngejaga nilai mata uang, I know. Tapi kita semua harus tahu kalau misalkan mungkin nggak semuanya salah pemerintah ya. Gue nggak pengen dapat kursi di sini ya. Gue cuma pengen seenggaknya emosi kita tuh disalurkan dengan benar ya guys. Oke. Lu sendiri udah bisa ngeliat video-video ngopi gue yang sebelumnya. Lu bisa tahu kalau misalkan gue tuh bener-bener sering banget ngekritik tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah. Anyway, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait ini semua. Di saat Jakarta NIC batal buat diadain, buat dilaksanain, ada saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Sumatera blackout
selama beberapa jam, tiba-tiba listriknya mati. Ya, dan bahkan sedikit ada yang cerita di Twitter kalau misalkan tiba-tiba ada helikopter yang keras banget lewat di atas rumahnya. Sebenarnya seru buat kita bahas, cuman ya kita harus fokus dulu untuk bagaimana pemerintah kita dalam bertindak ya terkait itu semua. Seenggaknya bantu buat saudara-saudara kita di Sumatera dengan cara apa? Ngeramein bagaimana hal itu bisa terjadi ke PLN biar seenggaknya mereka kerja semaksimal mungkin, terus habis itu listriknya bisa kembali lagi seperti biasanya dengan cepat ya. Anyway, terima kasih banyak udah nontonin, sampai jumpa lagi nanti kok kayak gitu. Gua undur diri. Saya Kaskus.